Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengurus dari Masjid Babus Salam Rawamangun. Nah, ini masjidnya nih. Nah, masjid ini termasuk masjid yang terletak di tempat yang strategis karena terletak berdekatan dengan rumah sakit Persahabatan dan juga berdekatan dengan Kampus pasar, kami. kampus kami WNJ dan pasar Swalayan Tip Top dan juga banyak pedagang kaki lima. Jadi kan tempatnya sangat strategis. Masjid ini juga termasuk masjid yang sangat lengkap karena bisa memenuhi semua gitu kebutuhan jamaah masjid, mulai dari kebutuhan sholat, kebutuhan untuk jajan dan lain sebagainya, dan juga ada perpustakaan dan juga media sosial gitu. Jadi ini salah satu masjid yang bisa dijadikan rujukan gitu bagi masjid-masjid yang lain. Oke, tanpa berlama-lama, abis ini kita akan mewawancari salah satu pengurus Lazis, yaitu menjadi sebuah organisasi yang menjadi rutinitas di masjid ini, yaitu bernama Bang Miftah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahuddin. Saya di sini salah satunya sebagai sekretaris di pengurus. Ya, mungkin saya akan sampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, Masjid Babus Salam itu berdirinya sejak tahun 91. Ya, jadi tepatnya itu diresmikannya 10 November 91. Jadi ngambil ke hari itu ya, pahlawan ya. Iya. Gitu. Jadi udah lama belum lahir ya. Belum. Kemudian apa tadi? Proses perjuangan bangun masjid ini. Oh iya, jadi ini memang unsur masyarakat yang ada di perumahan ini, dulu namanya Perumahan Bumi Putra. Iya. Gitu. Jadi dulu waktu awal kesini tahun 90-an itu belum ada masjid. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk mendirikan masjid gitu dengan lahan di sini wakaf dari salah satu pengurusnya. Dulu yang saya tahu itu ada almarhum Bapak Bejo gitu, rumahnya di sini. Dulu beliau mantan pejabat di Bumi Putra. Bumi Putra asuransi ya, Bumi Putra. Gitu. Terus juga salah satu pengurusnya juga almarhum Bapak Rusman Ma'amur yang punya Tip Top. Oh, Tip Top ini ya, Pak? Gitu, dulu pendirinya. Gitu. Dan beberapa orang yang lainnya tentunya banyak ya. Ya tentunya kalau namanya perjuangan gitu, karena memang di awal dan di antara mereka juga nggak ada yang mereka semuanya para profesional kan gitu. Jadi bukan dari kalangan asatid ya gitu. Nah, tentu perjuangannya luar biasa gitu, tapi sesuai dengan pengalaman mereka ya alhamdulillah sampai berdiri berangsur-angsur sampai saat ini gitu. Terus untuk kegiatannya itu dari mulai peribadatan tentu sholat harian biasa kita selalu terpandu ya, jadi kita sudah ada imam muadzinnya setiap waktu sholat tidak pernah terlewat. Kemudian juga sholat Jumat gitu. Terus hari-hari besar ya, hari besar gitu. Dan kemudian juga itu dari isi ibadahnya ya standar ya seperti biasa pada masjid pada umumnya gitu. Nah, kemudian dakwahnya itu ada kajian rutin ya, kajian pekanan gitu, ada subuh, ada malam, ada gitu. Nah, kemudian juga untuk pendidikan anak-anaknya ada TPQ gitu, ada TPQ sore ya, terus juga yang formalnya ada RA ya, RA itu setinggi Kemenag gitu namanya, RA gitu. Itu dari pendidikan anak-anaknya gitu. Terus dari juga ada ada Al-Aziz gitu. Al-Aziz itu lembaga amil zakat infak sedekah. Ya, kita untuk Al-Aziz itu kita bekerja sama dengan
Lasnas ya dengan bukan Basnas ya, ada Lasnas ada Basnas. Kalau Basnas kan apa dari pemerintah, kalau yang MH Baitul Mal Hidayatullah gitu. Jadi untuk apa namanya istilahnya itu mengelola bidang urusan zakatnya gitu. Nah, di situ ada anak asuh, yatim, duafa, santunan-santunan, terus ada apa kami mengumpulkan dana dari jamaah ya untuk sekitar masjid aja gitu. Jadi sangat kecil gitu, relatif kecil gitu. Itu dari sosialnya ya. Terus dari apa namanya dari unit usahanya gitu, apa kami ada aula gitu. Nah biasanya kami sewakan untuk keperluan apa acara event-event ya kayak pernikahan gitu, pernikahan atau acara, kadang-kadang juga beberapa kali ada sekolah, kadang seminar, kadang wisuda ya. Cuman ya dengan lokasi yang seadanya itu. Gitu ya, pokoknya apapun apa ketika ada masyarakat yang membutuhkan gitu, tentu karena ini merupakan amal usahanya masjid, tentu untuk pengembangan masjid sampai saat ini juga salah satunya dari situ, dari penyewaan ruang serbaguna gitu. Nah apa biasanya itu akhir pekan ya, seringnya kan orang acara akhir pekan Sabtu Minggu gitu. Atau hari lain pun ya disesuaikan aja gitu. Itu kalau yang dari terus kita juga ada toko ya, toko sembako. Itu sembako apa ya? Kayak enggak sembako juga sih. Wah, kebutuhan jamaah lah gitu. Soalnya beras belum ada, tapi untuk mengakomodir kebutuhan jamaah lah gitu. Dari mulai ya, makanan minuman ringan gitu. Dan apa namanya ya keperluan-keperluan yang kecil lah seperti itu. Yang instan gitu. Nah, kemudian juga kami untuk pelayanan kepada jamaah ada apa namanya minum kopi teh gratis gitu. Nah, kita syiarnya kami juga punya apa namanya ada media ya, ada biasalah medsos dan juga channel YouTube gitu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan apa dakwah terus kegiatan dan yang lain-lainnya kita upload di YouTube gitu. Salam TV ya. Salam TV gitu ya. Ya untuk media. Terus yang lainnya apalagi ya? Mungkin kurang lebih kegiatan itu sih. Gitu. Seperti itu. Kalau ini Pak, terakhir untuk tantangan biasanya mendirikan masjid, kegiatan masjid di ibu kota itu tantangan besar. Ya, tantangan terbesar. Ini kan kota Jakarta. Apakah sulit menjangkau yang muda atau yang tua? Ya, memang salah satunya juga yang apa ya? Mungkin ini juga banyak dirasakan oleh masing-masing lain gitu ya. Gitu kalau dalam apa ya memotivasi kepada generasi muda memang sekarang itu lebih sulit gitu. Kenapa? Gitu karena tidak sebetulnya sih tidak menyalahkan anak mudanya juga gitu ya. Gitu. Mungkin salah satunya adalah karena mereka menganggap masjid itu bukan tempat yang menarik gitu kan gitu. Nah, jadi memang ini tantangan untuk, jadi bukan remajanya yang salah, tapi ini tantangan untuk masjid juga gitu. Apa bahwa program-programnya itu mungkin belum begitu apa bisa menyentuh 100% kepada anak-anak muda gitu. Jadi kendalanya seperti itu gitu. Nah, akhirnya mereka banyak memilih tempat-tempat yang menurutnya lebih menarik gitu kan gitu. Tempat-tempat lain seperti kafe-kafe dan sebagainya gitu kan gitu. Kalau masjid ya apa gitu. Gitu, nah seperti itu. Ya memang ya, tetapi ya kami juga tetap berusaha gitu untuk apa mempernyaman apa ya fasilitas dan sebagainya gitu kan gitu. Supaya masjid ini gitu tetap jangan dilupakan oleh semua generasi. Masjid ini tempat pulang gitu. Tempat pulang, tempat berteduh gitu kan. Gitu. Makanya kami di sini semuanya dalam full AC gitu. Kemudian kan di luar kita bikin enak juga, parkiran ya lumayan lah gitu seperti itu gitu. Salah satunya itu, walaupun mungkin entah ya seberapa keberhasilannya gitu. Tapi yang jelas kami juga berusaha untuk itu. Gitu. Berusaha untuk itu bagaimana semua kalangan itu dari semua usia termasuk ramah anak-anak juga gitu kan. Karena kami juga di sini ada anak-anak gitu. Saya yang remaja juga atau walaupun mungkin tidak diwadahi dalam apa namanya satu komunitas remaja masjid gitu. Tetapi setidaknya mereka tetap bisa mengakses dan tetap nyaman di masjid seperti itu. Itu. Coba lagi.
Cukup kayak Pak. Iya. Pesan. Mungkin Pesan terakhir. Pak ya. pesan terakhir nih Bapak, bagaimana sih agar apa untuk masjid-masjid ini Pak? Ya apa namanya? Memang ya kami juga ini ya masih harus banyak belajar terus, masih harus banyak belajar gitu, dan banyak kekurangan tentunya gitu. Cuman memang umumnya memang biasanya kendala dari masjid itu adalah yang pertama dari segi pendanaan. Karena kan masjid itu kan terus operasional terus berjalan kan gitu. Nah, jadi memang disitulah tantangannya gitu. Jadi memang diperlukan bagaimana bisa istilahnya itu sumber pendanaan yang ya setidaknya bisa mencukupi untuk operasional gitu masjid gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah yang jadi biasanya agak lambat juga adalah regenerasi. Gitu, ya regenerasinya. Nah, disitulah memang dan itu tidak mudah gitu. Tidak mudah gitu. Mungkin alasannya ya nanti bisa inilah gitu ya, bisa tapi yang jelas itu yang biasa jadi kendala gitu. Apa dampaknya? Ya, akhirnya ketika zaman sudah berkembang begitu cepat gitu, tapi kualitas masih seperti itu gitu. Akhirnya nggak seiring dengan kebutuhan zaman gitu. Jadi masalahnya di regenerasi. Nah, kemudian ya nanti kan dari situ nanti kan berimbas juga kepada program kan gitu.